Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, tema perenungan kita adalah kamu adalah saksi dari semua ini. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dalam ayat 48, Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Siapakah yang disebutkan kamu? Kamu adalah saksi. Tentu dalam konteks ini, kata kamu adalah saksi menunjuk kepada murid-murid Yesus. Tetapi kalau kita berbicara tentang konteks sekarang, siapakah yang disebut saksi Kristus? Kita yakin, kita percaya bahwa yang disebut saksi Kristus itu adalah semua orang yang percaya kepada Kristus. Semua orang yang mengaku dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam perenungan kita saat ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan beberapa pokok tentang panggilan menjadi saksi. Yang pertama adalah apa yang perlu kita pahami sebagai seorang saksi, supaya kita sungguh-sungguh dapat menjadi saksi yang benar bagi Tuhan. Yang pertama ialah pemahaman tentang otoritas. Bagaimana kita bisa menjadi saksi, atau apa yang menjadikan kita saksi bagi Kristus? Apakah karena latar belakang pendidikan kita, pengalaman kita yang banyak, atau karena status ekonomi, pekerjaan, atau masalah sosial, atau jabatan, atau relasi? Apa yang kita pikirkan bahwa seseorang itu patut menjadi saksi atau layak menjadi saksi bagi Kristus? Apa yang menjadikan kita ketika kita berkata bahwa saya ini, kita ini adalah saksi? Apa yang ada di dalam pikiran kita yang membuat kita bisa berkata bahwa kita adalah saksi? Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 19, Tuhan Yesus bersabda, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam Injil Matius ini sangat jelas, Yesus yang mati tetapi yang bangkit itu, yang menang itu, kepadanya segala kuasa di bumi dan di sorga telah diletakkan di bawah tangannya. Dia yang memiliki segala kuasa, dia yang memiliki otoritas, dia yang berkuasa atas apapun, atas hidup kita. Dan dia yang memberi perintah supaya kamu pergi. Kita menjadi saksi karena dari yang mempunyai kuasa ini memilih, memanggil, dan mengutus kita menjadi saksi. Seseorang itu bisa menjadi saksi bukan karena kemampuan atau statusnya sendiri atau segala kelebihan, segala talentanya, lalu dia disebut saksi. Bukan. Seseorang bisa berdiri menjadi saksi karena Kristus yang memiliki otoritas itu menjadikannya sebagai saksi, memilih, memanggil, dan mengutus dia. Jika pemahaman ini selalu mendasar atau selalu menjadi pegangan kita, akan menjadikan kita memiliki sikap yang benar dalam bersaksi. Bahwa kita berdiri bukan atas nama kita sendiri atau berdiri karena kekuatan kita sendiri. Kita berdiri sebagai saksi. Kita berbicara, kita berjalan, kita beraktivitas, kita melayani sebagai saksi. Bukan karena dari diri kita sendiri, tetapi karena ketaatan kita
ketaatan kita kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di sini pemahaman bahwa otoritas itu adalah milik Allah dan Dia yang memerintahkannya kepada kita. Di sini masalah ketaatan. Jadi pertama-tama ketika dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, ketika Tuhan mengatakan kamu adalah saksi, maka dibutuhkan kesediaan kita untuk taat menjadi saksi. Yang kedua, untuk kita renungkan ialah, lalu apa yang hendak kita saksikan tentang Kristus? Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Semua itu tentang apa? Dalam Injil Lukas ini sangat jelas bahwa sebelum Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semua ini, dijelaskan. Semua itu yang dimaksudkan pertama adalah tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran Taurat Musa, kebenaran nubuatan para nabi dan Mazmur. Bahwa semua yang telah dikatakan oleh para nabi itu benar dan telah digenapi di dalam Kristus. Kesaksian kita tentang apa kata firman, dan firman ini telah digenapi. Yang kedua ialah kesaksian kita tentang Kristus. Siapakah Kristus itu? Kristus itu adalah Mesias yang dijanjikan dan telah datang. Dia telah menderita, mati, tetapi Dia telah bangkit dan hidup. Dan yang ketiga adalah kesaksian kita atau berita yang harus disampaikan adalah berita panggilan pertobatan dan berita pengampunan hanya di dalam nama Tuhan. Apa yang hendak disaksikan? Kebenaran firman Allah yang berpusat pada Kristus dan yang menuntut respon dari umat manusia. Menuntut respon. Kisah, berita atau pesan yang disampaikan bukan disampaikan begitu saja, tetapi memiliki tujuan supaya yang mendengarnya bisa memberi respon. Dan respon itu adalah pertobatan, berbalik kepada Tuhan. Metanoia, berbalik kepada Tuhan, mengandalkan hidup kepada Kristus, dan karena itu akan beroleh pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, lalu bagaimana kita bersaksi? Dengan cara apa kita bisa bersaksi supaya kebenaran firman Tuhan disampaikan, bukan kebenaran kita, supaya Kristus yang dikenal orang, bukan gereja kita atau pendeta tertentu atau kelompok tertentu, supaya Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan, dan orang yang mendengarnya beroleh damai sejahtera karena pengampunan. Bagaimana kita menyampaikannya? Bagaimana kita menyatakan kesaksian itu? Dalam Injil Lukas ini dikatakan, para murid-murid itu kembali bukan dalam ketakutan, kegentaran seperti sebelumnya, tetapi dikatakan mereka kembali, mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita, dengan kegembiraan yang besar, with great joy, kaparanuan kapuah. Apa yang membuat mereka pulang dan bersukacita? Karena keyakinan, karena kepercayaan yang sungguh, Kristus telah bangkit dan menang, dan Dia telah naik ke sorga bertahta. Segala kuasa ada di tangan Kristus. Mereka pulang dengan sukacita, dan kemudian dikatakan mereka berkumpul di bait Allah. Perubahan yang luar biasa karena kebangkitan Kristus, karena kemenangan Kristus. Mereka tidak lagi takut dan bersembunyi di rumah dengan pintu-pintu terkunci. Tidak. Mereka dikatakan pulang dan berkumpul di bait Allah. Setiap saat mereka ada di bait Allah, dan apa yang mereka lakukan di bait Allah, mereka memuliakan Allah. Tanpa berkata-kata pun, perubahan itu sungguh nyata. Sekalipun di sanalah tempatnya para
imam dan pemimpin-pemimpin Yahudi merancang perlawanan terhadap Yesus. Merancang berita kebohongan bahwa Yesus itu mayatnya dicuri, tidak bangkit. Tetapi kesanalah para murid ini berkumpul, bersaksi bahwa mereka telah berjumpa dengan Tuhan, bahwa Kristus itu benar telah mati, tetapi sekarang dia telah bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan hidup menjadi kesaksian yang tak terbantahkan. Ada sebuah kisah, sebuah jemaat yang pendetanya sudah hampir pensiun dan sudah mau pensiun. Lalu telah diatur, ditawarkan ada seorang pendeta muda yang akan menggantikan Bapak pendeta yang sudah senior ini. Sebelum pendeta muda ini datang dan diteguhkan, terlebih dahulu pendeta senior ini memanggil pendeta muda ini dan mengatakan, "Nah, pikir-pikir dulu sebelum menerima tugas di jemaat ini." Lalu pendeta muda ini penasaran mengatakan, "Kenapa, Pak Pendeta? Ada apa?" Lalu pendeta senior itu mengatakan, "Di sini jemaatnya telah mati. Engkau masih muda, punya talenta, punya bakat, punya banyak hal yang bisa dipakai dalam pelayanan di berbagai tempat. Tetapi jangan di sini, karena di sini talentamu dan pelayananmu akan sia-sia karena jemaat ini telah mati." Tetapi pendeta muda itu dengan antusias, dengan begitu semangat merespon, "Tidak, saya akan tetap di sini." Dan dia menerima tugas itu. Dia menjadi pendeta di jemaat yang dikatakan pendeta senior itu telah mati. Dia yakin dengan semangat yang berkobar-kobar, dengan antusias yang tinggi. Dia yakin dengan pertolongan Tuhan jemaat akan hidup. Lalu pendeta muda ini mulai melayani, mempersiapkan khotbah dengan baik. Pelatihan-pelatihan dilakukan, perkunjungan-perkunjungan dilakukan. Segala bentuk kreativitas pelayanan dengan sungguh-sungguh dilakukannya. Lalu beberapa waktu berlalu, apa yang terjadi? Pendeta muda ini kemudian mengatakan pada dirinya, ternyata betul yang disampaikan senior itu. Pendeta muda ini menyadari bahwa semakin lama dia berada di jemaat itu, semakin kelihatan bahwa memang jemaat ini telah mati. Jemaat ini telah kehilangan semangat bersekutu, telah kehilangan semangat untuk beribadah. Jemaat ini telah mati dalam kesaksian. Tidak ada lagi yang bisa diharap. Yang datang di gereja hanya seberapa saja yang mau menyatakan kesaksian dalam hidup. Tidak ada lagi orang hidup untuk diri sendiri. Lalu suatu hari Minggu, pendeta muda ini, seberapa yang datang? Tidak banyak. Tetapi pendeta muda ini mengatakan, "Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan bahwa minggu depan di gereja ini, hari Minggu depan di gereja ini akan diadakan ibadah pemakaman." Dan beberapa orang yang hadir itu kelihatan bingung, siapa yang meninggal? Lalu pendeta muda ini meneruskan, "Minggu depan kita akan adakan ibadah pemakaman untuk memakamkan jemaat ini yang telah mati. Sampaikan, kalau Bapak Ibu yang hadir ini pulang, sampaikan ke semua jemaat, minggu depan akan diadakan ibadah pemakaman untuk jemaat ini." Apa yang terjadi saudara-saudara? Minggu depan gereja yang biasa hampir-hampir kosong, full. Semua bangku terisi, bahkan ditambah ekstra kursi di lorong-lorong. Full betul. Karena apa? Orang datang bukan karena rindu beribadah, tetapi karena viral berita bahwa pendeta muda ini mau memakamkan jemaat. Bagaimana caranya? Mereka datang dan mau penasaran, seperti apa kalau satu jemaat itu dimakamkan. Lalu pendeta ini memimpin ibadah dengan muka yang sedih, dengan khotbah penghiburan, seperti
layaknya di sebuah kematian. Dan tiba di penghujung ibadah, pendeta itu mengundang jemaat untuk satu persatu, seperti tradisi mereka menyatakan kalau ada orang meninggal, penghormatan terakhir melewati peti, karena peti itu yang telah disiapkan di depan mimbar, melewatinya secara teratur. Pendeta Mudi mengatakan, mohon kesediaan jemaat untuk memberi penghormatan terakhir. Lalu mereka melewati peti itu dan melihat ke dalam karena penasaran siapa yang mau dikuburkan. Dan yang ada di dalam cermin. Sehingga ketika jemaat itu menengok atau melihat ke dalam, mereka melihat wajah mereka sendiri. Dan itu memberi pesan pada mereka. Ternyata kita yang mati. Kita yang mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah saksi. Dan tugas ini sampai kapanpun, sampai hari ini, dan sampai kapanpun gereja ada untuk menjadi saksi. Tetapi kita hanya bisa menjadi saksi kalau kita memiliki semangat, kita memiliki sukacita, kita memiliki kerinduan yang berkobar-kobar. Karena Kristus telah bangkit, Kristus hidup, dan berita pengampunan, berita damai sejahtera bagi seluruh dunia menjadi tugas kita untuk menyampaikannya. Supaya setiap orang yang percaya beroleh sukacita dan beroleh keselamatan. Amin. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Worship your heart.